Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saparudin dengan NPM 202103024 dari kelas B Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dosen pengampu Nurulia Febriati, SPT, MSI. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, yaitu mempresentasikan bab 10 dan bab 11, yaitu materi tentang teologi manusia dengan alam atau lingkungan, dan komponen dan macam-macam lingkungan, yang dimana maksud dan pembuatan video presentasi ini untuk memperbaiki penilaian yang kurang sebelumnya. Teologi manusia dengan alam atau lingkungan. Makna teologi yang pertama. Istilah teologi lebih sering dimaknai sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu agama yang membahas tentang ketuhanan. Di kalangan umat Islam, istilah teologi ini juga masih belum sepenuhnya dipahami dan diterimanya. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, maka terlebih dahulu istilah teologi ini akan diberi pengertian sesuai dengan konteks pembahasan tentang hubungan antara manusia alam dan Tuhan. Dalam konteks pembahasan ini, teologi dimaknai sebagai nilai atau ajaran agama Islam yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, makna bebas teologi dalam konteks ini adalah cara menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Dalam aspek praktis, teologi bisa dimaknai sebagai pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan alam dan lingkungannya. Makna teologi yang kedua, dalam bahasa yang lebih akademis, teologi bisa dimaknai sebagai sebuah konsep berpikir dan bertindak yang dihubungkan dengan yang gaib, yang menciptakan sekaligus mengatur manusia dan alam atau lingkungannya. Jadi, terdapat 3 pusat perhatian dalam bahasan ini, yakni Tuhan, manusia, dan alam. Yang ketiganya merupakan satu kesatuan, hubungan yang tidak bersifat fungsional, akan tetapi juga hubungan yang bersifat spiritual. Dengan demikian, teologi dapat dimaknai sebagai suatu konsep berpikir dan bertindak manusia yang berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan hidupnya, dengan mengintegrasikan aspek fisik atau alam, termasuk manusia dan yang non-fisik dan non-empirik, yakni Tuhan. Manusia dan alam. Alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan proporsional dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8, Al-Qamar ayat 49, dan Al-Hijr ayat 19. Bumi yang merupakan planet di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya terdiri atas berbagai unsur dan elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses, dan fungsinya. Berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi, sekaligus merupakan bukti kemahakuasaan dan kemahabesaran Sang Pencipta dan pemeliharaan alam. Quran Surat Toha 53 dan 54. Dialah yang menentukan dan mentakdirkan segala sesuatu dalam semesta. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum dan qadar Tuhan serta berserah diri dan memujinya. Quran Surat An-Nur ayat 41. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus di antara komponen alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan dan pemimpin di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat ke-165. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain dan hadis Nabi. Yang pertama, hubungan keimanan dan peribadatan. Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah, manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan alam. Yang kedua, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan.
Alam dengan segala sumbernya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam guna menunjang kehidupannya. Ini harus dilakukan secara wajar atau tidak boleh berlebihan atau boros. Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini. Sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan, pemanfaatan, dan atau perubahan alam dan sumber daya alam untuk kepentingan tertentu sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain dan hadis Nabi bagian 2. Hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk berkelanjutan kehidupan. Tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang atau haram dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan berhubungan pula dengan alam sebagai makhluk hidup. Dalam berhubungan dengan Tuhan, manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan, yakni alam adalah ayat-ayat kauniyah Tuhan. Manusia juga memerlukan alam, misalnya pangan, papan, sandang, alat transportasi, dan sebagainya. Sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan subordinat, yakni manusia adalah penguasa alam. Sebagaimana pahamnya penganut antroposentrisme dan kaum materialis. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah Allah. Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah satu makhluk Tuhan, ia sekaligus sebagai wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi. Quran Surat Al-An'am ayat ke-165. Sebagai makhluk Tuhan, manusia mempunyai tugas untuk mengabdi, menghamba beribadah kepada penciptanya atau sang khalik. Dalam penghambaan ini, manusia tidak diperkenankan atau haram untuk mengabdi kepada selain Allah. Pengabdian atau penghambaan kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik dan dosa besar. Dalam pengabdian ini terkandung konsep tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan. Dengan demikian, tauhid merupakan sumber nilai sekaligus etika yang pertama dan utama dalam hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Yang terakhir, kewajiban manusia. Kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam atau termasuk pemeliharaan kehidupan diri atau hifdzun nafs untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk memanfaatkan segala sumber daya alam secara wajar sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab. Segala sikap, perilaku, atau perbuatan manusia lahir dan batin yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas, berlebihan, dan boros, atau israf. Quran Surat Al-An'am ayat ke-141 sampai 142. Pemanfaatan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan menguras sumber daya alam yang bersangkutan hingga habis tak tersisa. Akibatnya, hak-hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang terabaikan. Perbuatan ini sama halnya dengan merampas atau merampok hak-hak orang lain, yang berarti juga pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Tuhan. Selanjutnya, bab 11, komponen dan macam-macam lingkungan. Makna lingkungan yang pertama, lingkungan alamiah atau natural environment yang sering dipendekkan menjadi lingkungan. Lingkungan hidup diberi takrif atau pengertian sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan
antara satu dengan lainnya. Komponen lingkungan atau alam terdiri atas beberapa komponen kunci, yakni yang pertama, suatu landscape lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia. Termasuk di dalamnya terdapat tanah, air, batuan, hewan, dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut. Yang kedua, sumber daya alam, umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut di udara, iklim, dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh landscape yang bersangkutan. Yang ketiga, tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman marga satwa atau kebun binatang. Selanjutnya, macam-macam lingkungan, dua macam lingkungan, yakni yang pertama, lingkungan alamiah atau natural environment, dan yang kedua, lingkungan buatan atau built environment. Lingkungan buatan merupakan areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia. Suatu wilayah geografis tertentu, misalnya hutan konservasi, pada umumnya masih dipandang sebagai lingkungan alamiah walaupun campur tangan manusia telah ada dalam wilayah tersebut. Akan tetapi masih sangat terbatas, sedangkan areal cagar alam misalnya merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan manusia di dalamnya. Ekologi. Istilah ekologi pada awalnya berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua suku kata, yakni oikos yang berarti sekumpulan atau rumah tangga atau habitat, dan logos yang bermakna pengetahuan. Istilah ekologi ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli biologi Jerman yang bernama Ernst Haeckel 1866. Namun, pengertian ekologi sebagaimana yang berkembang saat ini baru dikenal oleh Eugen Warming, seorang ahli botani dari Denmark pada tahun 1890. Ekologi mempunyai pengertian kajian pengetahuan atau ilmu yang mempelajari kehidupan dan sebaran sekelompok makhluk hidup atau living organism, serta bagaimana kehidupan dan sebaran makhluk hidup tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara organisme dan lingkungan atau habitatnya. Lingkungan organisme ini meliputi sifat-sifat fisik yang bisa dideskripsikan sebagai jumlah atau gabungan antara faktor abiotik atau bukan makhluk hidup seperti cahaya matahari, iklim, dan geologi, dan faktor biotik atau makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan atau organisme yang berinteraksi dengan habitatnya. Ekosistem. Istilah ekosistem dapat dimaknai sebagai suatu situasi atau kondisi lingkungan di mana terjadi interaksi antara organisme dan lingkungan hidupnya. Ekosistem terdiri atas dua entitas, yakni totalitas kehidupan yang disebut dengan biokonosis dan medium di mana kehidupan terjadi yang disebut biotop. Suatu ekosistem pada umumnya dihuni oleh makhluk hidup yang mengelompokkan yang disebut populasi atau kesatuan individu makhluk yang masih satu jenis. Sedangkan kelompok populasi makhluk hidup yang mendiami suatu areal atau ruang tertentu disebut komunitas atau ekosistem alami yang dihuni oleh suatu komunitas disebut habitat. Di dalam suatu ekosistem, antara satu spesies dengan spesies lainnya dihubungkan oleh rantai makanan atau food chain. Konsep ekosistem ini bisa terjadi dalam berbagai macam satuan ukuran seperti misalnya suatu kolam, danau, satuan lahan, atau sepotong batang tanaman yang mati. Suatu ekosistem yang berada di dalam ekosistem yang lainnya disebut sebagai ekosistem mikro. Sebagai contoh, sebuah batu dengan segala kehidupan yang ada di dalam atau di bawahnya adalah sebuah ekosistem mikro. Suatu kawasan hutan misalnya disebut sebagai ekosistem meso, sedangkan suatu daerah aliran sungai atau DAS atau suatu wilayah yang lebih luas lagi disebut sebagai ekosistem makro. Jenis ekosistem. Ekosistem bisa pula dibeda-bedakan berdasarkan jenis biotop atau areal atau wilayah yang lingkungan kehidupannya seragam.
yakni yang pertama ekosistem daratan atau kontinental seperti hutan, padang pasir, dan sebagainya. Yang kedua, ekosistem lahan bertanaman seperti padang rumput, lahan, pertanian, atau agroekosistem. Dan yang ketiga, ekosistem air darat yang terdiri atas ekosistem lentis atau air mengenang atau diam seperti danau atau kolam, dan ekosistem lotis atau air mengalir seperti sungai dan bentuk aliran air lainnya. Dan yang keempat, ekosistem laut dan lautan. Asas etika lingkungan. Asas keseimbangan, kesatuan, ekosistem, serta keterbatasan alam atau daya dukung dan faktor pembatas hingga saat ini masih digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi lingkungan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral atau etika, perlindungan alam dan lingkungan bagi aktivitas manusia dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Asas yang pertama, lingkungan alam atau planet bumi dan seisinya, merupakan lingkungan yang bersifat holistik dan saling mempengaruhi, artinya segala sesuatu yang berada di bumi ini saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Asas kedua, segala sumber kehidupan bumi atau termasuk keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman hayati ini harus dipelihara karena merupakan sumber kehidupan dan keberlanjutan eksistensi semua makhluk hidup termasuk manusia. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan keanekaragaman hayati pada hakikatnya merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan di muka bumi, termasuk kehidupan manusia. Sekaligus merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling unggul dalam ciptaan maupun kemampuan nalarnya. Dalam asas kedua ini terkandung pula asas kesamaan makhluk biosfer atau biospheric egalitarianism, yaitu pandangan bahwa semua benda dan makhluk hidup adalah anggota dari satu kesatuan ekosistem dan masing-masing mempunyai status dan martabat yang sama. Oleh karena itu, masing-masing anggota juga mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Asas ketiga, di alam ini atau bumi terjadi perputaran siklus dan penyebaran sumber daya alam secara terus-menerus melalui suatu mata rantai ekosistem atau rantai makanan, sehingga saling terpengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya. Limbah suatu komponen ekosistem atau spesies bisa menjadi masukan atau sumber makanan bagi komponen ekosistem atau spesies lainnya. Pemutusan atau gangguan terhadap satu mata rantai akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem. Sebaran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terjadi dalam ini sudah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal sesuai dengan hukum-hukum alam. Pengambilan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan untuk digunakan saat ini akan mengganggu cadangan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Asas keempat, kehidupan di dalam ini terdapat faktor pembatas atau kendala. Artinya, faktor lingkungan terjadi bisa menjadi pembatas atau kendala atau secara fisikawi maupun kimiawi bagi perkembangannya atau berfungsinya kehidupan bagi faktor komponen lingkungan lainnya. Demikian pula daya dukung lingkungan mempunyai keterbatasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ekosistem dan komponennya juga mempunyai keterbatasan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan baru atau gangguan keseimbangan yang terjadi pada ekosistem yang bersangkutan. Asas kelima, setiap individu atau spesies mempunyai kelebihan atau sekaligus kekurangan atau faktor pembatas untuk bisa mempertahankan dan melestarikan spesiesnya. Jadi, asas kelima ini terkait erat dengan asas keempat di atas. Gambaran berlakunya kedua asas ini adalah perlindungan terhadap salah satu komponen atau spesies, misalnya kambing liar atau rusa di padang rumput dengan memusnahkan hewan pemangsa rusa. Ternyata dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Gangguan ini ditandai dengan munculnya spesies lain, misalnya hewan pengarat yang justru dapat menjadi hama bagi tanaman pangan atau padi atau gandum. Asas keenam, ekosistem mempunyai kemampuan tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Kemampuan ini sering disebut sebagai daya dukung atau kapasitas pembawa, carrying capacity,
yang mirip dengan sistem rekayasa dan perilaku organisasional, walaupun dalam ekologi aspeknya lebih kompleks. Planet bumi kita adalah merupakan atau berperilaku sebagai sebuah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai carrying capacity yang terbatas. Pelanggaran atau kerusakan terhadap salah satu komponen penyusun planet bumi, misalnya penumpukan gas CO2 di atmosfer atau hanyutnya lapisan tanah dengan karena erosi atau kebakaran hutan. Pandangan Islam tentang lingkungan. Islam merupakan agama jalan hidup asyirat yang lengkap serba cukup, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Pilihan bahwa Islam adalah pedoman hidup manusia ini ditegaskan oleh Tuhan Allah yang telah menciptakan kehidupan ini dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan atau eco-friendly dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menganjurkan bahwa mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi. Walaupun dalam situasi yang kritis, ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan fisik dan sosial ini dalam Al-Quran bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus atau mahdo. Asas legal pemanfaatan sumber daya alam dalam syariah Islam, para ahli fikih telah bersepakat tentang 3 asas atau kaidah utama yang bisa digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan maupun penetapan hukum untuk tujuan kemaslahatan. Ketiga asas atau kaidah ini adalah: yang pertama, kepentingan masyarakat luas atau bangsa harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Yang kedua, menghindari atau menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada mencari keuntungan. Yang ketiga, kehilangan atau kerugian yang lebih besar tidak bisa digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kehilangan atau kerugian yang lebih kecil, dan manfaat yang lebih besar harus didahulukan daripada manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, kehilangan atau kerugian yang lebih kecil dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan manfaat yang lebih kecil dapat dikeluarkan atau ditinggalkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Materi yang terakhir, asas legal pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya berdasarkan atas penjelasan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan alam. Sumber daya alam pemanfaatannya dapat dirumuskan 6 asas legal, yakni: yang pertama, Tuhan Allah adalah pemilik tunggal alam semesta termasuk bumi seisinya. Manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan alam dengan segala sumber dayanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan kehidupannya. Pemilikan perorangan atas lahan atau sumber daya alam yang menjadi milik umum atau bersama dilarang. Yang kedua, penyalahgunaan hak baik oleh perorangan maupun kelompok dilarang dan akan mendapat hukuman. Yang ketiga, terdapat hak pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi milik umum dan diatur oleh masyarakat atau negara. Yang keempat, sumber daya alam yang terbatas ketersediaannya atau langka pemanfaatan yang diatur oleh negara. Yang kelima, kesejahteraan atau kemaslahatan umum didahulukan dan dilindungi. Dan yang terakhir, kemanfaatan atas sumber daya alam dilindungi dan kerusakan yang bisa menyebabkan menurunnya nilai manfaat sumber daya alam yang bersangkutan dikurangi atau dihindarkan. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.